losing. But don't talking like these guys. Not like this. We don't go to Pennsylvania and lose like this. 2-1 in Japan. It's not acceptable. Put it in your mind. Not hee ha ha before the game. It's Pennsylvania. We trying to win. After the game, we can laugh with each other. Let this be a lesson for this year. 1-1, last minute that we could see. How? Impossible, guys. Impossible. Bola Mark Klok dan ini Mark Klok kali ini. Mark Klok umpan terobosan sang Ciro Alves. bahaya saat ini Mark Klok kepada David. I feel that something is missing. The cherry on the cake. It's been a big journey since 2017. I've been so close, so many times second position, peringkat 2, peringkat 3, hampir juara. So I feel like now is the time that it needs to be added to the journey. It needs to be added to the collection. It needs to be added to the memory. So for me, there is no other way. Hey, 45 minutes, guys. 45 minutes for history. We have to do it, guys. We have to do it. Little bit more energy, little bit more duels, everything a bit more. Come on! Ready? No. Come on, guys. Come on, go to the line. Go to the side. Fast step. Hey, come on. Win second balls. Win second balls. Be aggressive. Win your duels. Everything. That's why it starts, guys, today. Come on, go to the line. Go to the side. Fast step. Semua tergantung dengan kita. Semua tergantung dengan kita. Ayo. Guys, game against Persija is gone. 2 games before that is gone. We win 2 games. We draw 1, 7 points. Now it's time again. We start from 0. Okay? 7 points out of 3 games. We have 3 important games coming. We start today. Every game is a final. Today we start to go on top. Today we go on top. Yeah, put it in your head, but relax. Relax. We have 90 minutes. No rushing, keep positive, keep working for everyone. Yeah? Yeah, good. Mau mo, pelatih, pemain, belum keluar, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ayo. Together. Baca! Ciro kali ini, Ciro Alves kembali kepada David. David masih ada Mark Klok. Di mana Mark Klok, pemain berusia 29 tahun yang menjadi gelandang pengangkut air dari Persib Bandung. Ciro Alves. Mark Klok. 10 bulan targetnya bersama. Buat satu target aja, playoffs. Sekarang kita ada di sini. Today we are here. We are in the playoffs. We realize our target, but it just start now. See this? Imagine this is trophy. It's ours. Ours. That's what we work for today. Come on. Let's go. Come on. Mau atin pemain. Pemain. Kita lagi mulai. Come on. Ia terlahir di Amsterdam, Belanda. Tempat yang dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat. Di Akademi FC Utrecht, dalam kultur sepak bola benua biru, Mark Anthony Klok dibesarkan. Tempat para bocah bermimpi jadi bintang sepak bola. Meski tak semua ambisi bisa dicapai di sana, Mark Klok melanglang buana.
dari tanah Skotlandia, Bulgaria, hingga Inggris. Namun, semuanya terasa seperti persinggahan yang singkat dan dingin. Ia mencari sesuatu, tempat di mana ia bukan sekedar bermain, tapi menjadi bagian dari sejarah. - 2017, kabar datang dari tempat yang jauh, menawarkan pengalaman baru. Indonesia. Namun di Persib, perjalanan sebenarnya baru akan dimulai. Simak bagaimana kisah perjalanan Mark Klok melintasi benua, menemukan klub fenomenal dengan atmosfer dahsyat. Persib Bandung. Klok meniti perjalanan karir tahun 2011 di tim junior Jong FC Utrecht Belanda. 2013 hingga 2014, ia bergabung di sebuah klub Liga Utama Skotlandia bernama Ross County dan hanya tampil 6 kali. Setelah Ross County, ia menuju klub Bulgaria, Chernomor Varna, memenangkan Bulgarian Cup dan Bulgarian Super Cup. Klok bermain sedikit lebih lama di sana, hingga 2016, dan mencatatkan 37 kali penampilan. Tahun 2016, Inggris ia jajal. Klok bermain untuk Oldham Athletic, klub kasta ketiga Liga Inggris. Ia mencatat 10 kali penampilan. Sekali lagi, Klok kembali ke Skotlandia, bermain di klub yang berbeda, dan di FC. Singkat, hanya bermain di 2 laga. Frank van Eyck, seorang agen, ex-pemain asal Belanda, menghubunginya. "Kamu bisa jadi superstar di Asia. Datanglah ke Indonesia," katanya. Saat itu sebuah panggilan datang.
dari negeri yang jauh, dari tanah yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi rumah keduanya. Indonesia. Klok menimbang, lalu memutuskan menerima tawaran tersebut. Walau harus mengambil jalan berliku demi membebaskan diri dari kontrak dengan Dundee FC. April 2017, ia berhasil mendarat di Makassar. Langit tropis menyambutnya. Stadion Andi Matalata, rumah bagi klub bernama PSM Makassar menantinya. 2017 ada tawaran dari klub sepak bola. Saya investigasi buat histori sepak bola di sini. Untuk ya ada tawaran dari Makassar, PSM Makassar. Yang sangat penting buat saya waktu itu adalah the love for the game. I would say, you know, the fans, orang yang cinta sepak bola di negara ini. I was a little bit surprised, you know, because football is so big, besar sekali di sini. Terus kalau saya lakukan hal yang baik di sini, mungkin nama saya juga lebih besar dan baik dan semua mulai di sana. PSM Makassar, klub lama, penuh sejarah. Disinilah Mark Klok memulai perjalanannya di tanah yang baru. Ia langsung jadi tumpuan. Berbekal pengalaman di Skotlandia, Bulgaria, dan Inggris, Klok menjadi pemain sentral di PSM. Pada usia yang belum genap 24 tahun. Pada musim pertamanya 2017, ia membawa PSM ke peringkat ketiga klasemen akhir. Kemudian, merangsek satu tingkat menjadi runner-up di akhir klasemen Liga 1 2018. Dan Klok merasakan apa yang belum ia dapatkan di perjalanan sebelumnya. Karena PSM Makassar, momen yang ini satu offer dan dari PSM Makassar. Tapi ya, saya di sini, saya masih di sini. Saya senang, saya suka di sini. Mark membawa Juku Eja meraih trofi juara Piala Indonesia 2018-2019. 3 musim di PSM. Klok mencatatkan 83 penampilan dengan 14 gol. Ini menjadi sebuah lompatan pencapaian menit bermain baginya dibandingkan dengan klub-klub sebelumnya. Seiring nama dan kualitasnya yang mulai berkibar, di tanah baru, tawaran mulai bersahutan. Lebih besar, lebih menggoda. Dear Makassar, untuk kota, untuk klub, untuk pemain, dan untuk semua supporter dan keluargaku. First of all, I'm truly grateful and honored to have been given the opportunity to be part of this family. Thank you from the bottom of my heart. I hope you understand that this is not easy for me, but also that this is part of the game. This isn't a goodbye, but a farewell. We are and we will stay family. I will be your Ewa Klok forever. Takdir tidak hanya membawanya, tapi juga mengujinya. Ujian besar pertama datang kala ia meninggalkan PSM Makassar menuju Persija Jakarta.
Keputusan ini mengejutkan, tapi tak menimbulkan badai. Sebesar saat ia di kemudian hari memutus kontrak 4 tahunnya dengan Persija lebih awal. Padahal Persija telah mengumumkan kontrak jangka panjang sebagai bagian dari rencana membangun fondasi juara. Klok bergabung dengan Persija I'm very happy to join Persija Jakarta. Januari 2020 dengan kontrak 4 tahun. To play for the biggest team in Indonesia, in the main city. Namun, 23 Juni 2021, secara mendadak, Persija dan Klok mengumumkan perpisahan. Hubungannya dengan The Jackmania berubah drastis. Pagi. Kita kerja 1 tahun lebih sekarang bersama. Saya mau kasih tahu, saya cinta semua di sini. Saya cinta klub, saya cinta kerja di sini. Saya pikir tim ini seperti keluarga, semua respect semua. Saya suka begitu. Tapi kamu tahu juga sepak bola juga bisnis untuk kalian. Kita juga punya hidup, kita juga punya family. Dan sekarang situasi dengan klub dan saya, kita tidak bisa ambil agreement untuk kedepannya, untuk kontrak saya, untuk kerja. Dan kita bicara kemarin, lebih bagus saya pindah. Kalau ya klub tidak respect kontrak dan saya tidak bisa kerja lagi seperti ini. Dan saya keluar cari klub lain. Tapi saya mau kasih tahu ke kalian, saya respect semua di sini. Saya bangga sekali saya bisa kerja dengan kalian. Dan saya bangga kita menang Piala Menpora bersama. Dan ya, sukses semua di sini. Untuk kedepannya, untuk Liga, untuk hidup. Mereka kecewa dan merasa dikhianati. Apalagi muncul isu bahwa Klok hengkang karena persoalan uang. Beberapa hari kemudian, bak petir di siang bolong bagi kubu Persija. 30 Juni 2021, Klok resmi bergabung dengan Persib Bandung. Ia langsung dikontrak selama 4 tahun atas rekomendasi pelatih Robert Albert. Pihak Persib menegaskan, Klok datang sebagai free player karena sudah memiliki surat keluar dari Persija. Banyak di Indonesia, mungkin 6 klub. 5 atau 6 klub, dan di luar 2 klub. Di Asia? Ya. Kenapa akhirnya mau memilih Persib? Kalau saya tahu Robert, pelatih, dan saya masih mau main di Indonesia. Kalau saya mau ambil juara di negara ini, saya baru WNI juga, dan saya pikir untuk karir saya harus ambil juara. Dan saya pikir situasi Persib sekarang dengan tim, dengan squad, dengan pemain, dengan organisasi, di sini chance terbaik untuk ambil juara. Dan ya, kenapa pilih Persib? Klub besar, organisasi baik, pemain bagus, dan supporter juga terbaik. Perjalanan awal di Persib tak mudah. September, musim 2021-2022. Persib melakoni liga dengan kemenangan di 2 pertandingan awal. Kemudian, 3 pertandingan berikutnya
mendapat hasil seri secara beruntun. 3 laga gagal dikunci menjadi kemenangan. Dan malam itu, langit Bandung kelabu karena bara kekecewaan. Bis Persib yang melaju pelan di atas flyover Pasupati dihadang gerombolan motor di ujung jalan. Suar menyala, asap merah membumbung, teriakan keras menggema. Butut sia. Dan malam itu, oknum bobotoh mengepungnya. Bukan hanya melakukan penghadangan saja, para oknum bobotoh tersebut juga menyalakan flare yang dilempar ke jalan. Pasca kejadian itu, melalui media sosial, Klok merespon. Tak ada kemarahan dalam kata-katanya. Namun, hanya tekad yang kuat. Klok memilih untuk mengerti, menelan semua umpatan, dan menjadikannya motivasi. Disinilah ujian emosional itu muncul. Bukan soal kalah atau seri, tapi ini soal keputusan besar. Penolakan, penerimaan, dicintai, lalu ditolak, diidolakan, lalu dihadang. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Musim 2022-2023 kembali menjadi musim pahit bagi Mark Klok. Meski membawa Persib ke papan atas, gelar juara kembali gagal diraih. Persib hanya menduduki tempat ketiga di klasemen akhir. Memasuki musim 2023-2024, tantangan semakin berat. Pelatih utama, Luis Mia, mundur secara mendadak. Setelah 3 hasil imbang beruntun di awal liga. Persib terpuruk di zona degradasi, berjerembab di peringkat 16 klasemen. Di tengah kekacauan itu, Klok menunjukkan kepemimpinannya di ruang ganti dan di lapangan. Dan saat pelatih baru Boyan Hodak masuk, bangkitan dimulai. Importante, tiene alma y seguro que lo va a ir muy bien. Y voy a ser un aficionado, un boboto más del Persib desde España. Setelah perjalanan panjang, penuh tekanan,
Mark Klok akhirnya melakukan pembuktian. Tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya. Membuktikan bahwa ia bisa menggapai target merengkuh trofi Liga 1 di Indonesia yang selama ini ia nantikan. Memimpikannya saat masih berkostum PSM dan Persija. What message I want to give to Persib fans? First of all, I want to say thank you for the support you've been giving us. I think the support has been immense. Semi-final, last games of the season, stand behind us like the 12 men. We will make you proud. We will do everything in our power to make you proud. And I hope we can celebrate it together in Bandung and make a party like never before. So I just want to say semangat, semangat yang tinggi, and percaya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kamis 29 Agustus 2024. Kala Timnas Indonesia melansir daftar 26 pemain melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Mark Klok tak dicantumkan. Ia kecewa. Shin Tae-yong tak memanggilnya dalam skuad Garuda saat itu. Debut awal sebagai pemain Timnas Indonesia pada Mei 2022. Perjuangan mendapatkan status WNI sejak 2019 yang diresmikan pada 2020. Perubahan besar dalam hidupnya dengan merantau ke belahan sisi dunia yang lain. Dan cintanya untuk Indonesia seolah terbendung. Namun, Klok menyikapi positif perihal tidak dipanggilnya ke Timnas Indonesia. November 2024. Ia mengunjungi hotel tempat Timnas Indonesia menginap di Jakarta. Unggahan Justin Hubner di media sosial mengkonfirmasi hal ini, disertai caption, "Senang bisa melihatmu, saudara." Januari 2025. Pusat perhatian tertuju padanya. Dipicu pemecatan coach STY oleh PSSI. Klok diwawancara media Belanda dan dipandang memberikan komentar kritis terkait STY. Ia terseret ke pusaran kontroversi. Namun, akhirnya bertanggung jawab mengklarifikasinya. Sportivitas
solidaritas, dan kontroversi Mark Klok memicu beragam reaksi dari publik. Kini, setelah semua perjuangannya untuk jadi WNI, tak dipanggilnya ia ke timnas, menunjukkan karir Klok sedang membelok. Namun, ia tetap menunjukkan dukungan kepada timnas Indonesia. Sabtu 11 Januari 2025 adalah momen yang menjadi pelipur lara bagi Mark Klok. Saat Persib melakoni pertandingan kontra PSBS Biak di Stadion Lukas NMB Sentani, Kabupaten Jayapura. Ia mencatatkan penampilan ke-100 bersama Persib sejak bergabung tahun 2021. Di Persib, Klok tidak hanya menjalani persinggahan, ia menetap cukup lama. Walau tak mudah menanggapi ekspektasi, target tinggi, dan setiap kritikan yang mengarah kepadanya dan tim, Klok bangkit, tampil dan berbicara atas nama tim. Meminta dukungan bobotoh, melecut motivasi kala tim terpuruk. Seperti kala Persib digilas 4-1 oleh Persebaya dalam match Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo 1 Maret 2025. Tetap berada di belakang kami, tetap memberikan support untuk kami. Tetap kompak. Masih ada 9 pertandingan. Seperti yang pelatih katakan, masih ada jarak 5 poin dari Dewa United. Semoga bobotoh tetap di belakang kami selalu dalam 9 laga final ini. Tutur Klok. So I went to risk, I changed goalkeeper, I went to risk to play with both strikers. So whatever they asked me, it's my fault, not your fault. Okay? The other thing is still we are 5 points in front of everybody, but just forget about this game, focus to next game. 11 April 2025, laga tandang bagi Persib kontra Borneo FC. Klok dihukum larangan bermain karena akumulasi kartu kuning.
Namun, ia tetap hadir bersama tim di Samarinda. Klok ikut karena dia ingin berada bersama tim. Dia kapten tim. Jadi ini adalah hal yang positif, tutur Coach Hodak. Klok menjadi pemimpin secara moral bagi tim yang akan bertanding. Ia tetap dibawa untuk melengkapi kekurangan jumlah pemain karena banyak pemain didera cedera. Dan Klok menjadi kapten tak bermain bagi Persib. Klok membawa visinya kala bermain. Visi yang ia genggam kala memilih Persib. Dan menolak 7 tim yang menawarinya kontrak selepas Persija. Visinya jadi pemenang. Keputusan Mark Klok untuk pindah ke Persib bukan karena uang, melainkan prinsip yang diyakininya terhadap Persib. Klub ini berjuang untuk bisa menjadi juara setiap tahun. Dan karena itu, Mark Klok ingin berkontribusi di dalam tim pemenang. Untuk jadi seorang pemenang, ujar Robert Albert. Saya mau bilang terima kasih, atur nuhun, kalian luar biasa dan kita bangga dengan kalian sebagai supporter. Champion again, Champion again, Musim ini 2024-2025 ia kembali membuktikan perjuangannya mencapai langit. Meski dinaungi awan tebal, badai, dan hujan lebat, namun tetap teguh untuk kembali menambah satu bintang lagi di dada bagi Persib. Teriakan, cacian, padangan tak meruntuhkan seorang petarung yang telah teguh tujuannya menjadi pemenang di klub pemenang. Lahirlah sang kapten dari Amsterdam, dituntun kecintaannya akan sepak bola. Garis nasib membawanya ke Indonesia, menemukan spirit mental juara yang ia yakini yang ada di tim ini. Mark Klok membuktikannya dengan menambahkan 2 bintang di dada bagi Persib Bandung.